kembali memanas setelah kelompok Houthi mengklaim berhasil menjatuhkan drone MQ-9 Reaper milik Amerika di wilayah Marib. Bagi Washington, hilangnya drone ini bukan kerugian kecil. MQ-9 selama ini menjadi salah satu mata utama Amerika untuk mengawasi pergerakan kelompok bersenjata di Timur Tengah, termasuk di Laut Merah dan wilayah perbatasan Yaman. Karena itu, setiap kali drone seperti ini jatuh, pesannya langsung terasa jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan satu alutsista. Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok pro-Iran kini makin mampu menantang operasi udara Amerika secara langsung. Menariknya, pola perang di kawasan juga mulai berubah drastis. Dulu, dominasi militer identik dengan jet tempur mahal dan kapal perang raksasa. Sekarang, drone murah, rudal portabel, dan sistem pertahanan sederhana justru mulai sering membuat alutsista bernilai jutaan dolar kehilangan keunggulannya. Dan dari Yaman sampai Lebanon, medan perang Timur Tengah perlahan berubah menjadi arena pertarungan teknologi yang semakin sulit diprediksi. Setelah kelompok-kelompok pro-Iran mulai memperlihatkan kemampuan drone dan pertahanan udaranya di Yaman maupun Lebanon, perhatian militer Barat kini bergerak ke ancaman yang jauh lebih besar, rudal balistik Iran. Salah satu yang paling sering disebut adalah Zolfaghar. Nama rudal ini kembali ramai dibahas setelah meningkatnya ketegangan di sekitar Teluk Persia. Banyak analis percaya Zolfaghar memang dirancang khusus untuk mengancam pangkalan Amerika di kawasan, termasuk fasilitas udara dan pusat logistik di negara-negara Teluk. Berbeda dari misil generasi lama Iran, Zolfaghar memakai bahan bakar padat. Artinya, rudal ini bisa dipersiapkan dan diluncurkan jauh lebih cepat. Dalam perang modern, kecepatan seperti itu sangat penting karena lawan memiliki waktu lebih sedikit untuk mendeteksi dan menghancurkan peluncurnya sebelum rudal ditembakkan. Jangkauannya diperkirakan mencapai sekitar 700 km dengan kecepatan tinggi pada fase terminal. Beberapa analis juga menyebut rudal ini memiliki kemampuan manuver menjelang hantaman, sesuatu yang membuat sistem pertahanan seperti Patriot bekerja jauh lebih keras untuk mencegatnya. Dan bagi Amerika, ancaman seperti ini sangat serius. Sebab target utama Zolfaghar bukan hanya kota, tetapi pangkalan udara, radar, depot logistik, hingga pusat operasi militer di kawasan Teluk. Namun Iran tampaknya tidak hanya fokus pada senjata serang. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian analis juga tertuju pada sistem misterius bernama Arash-e-Kamangir. Nama ini mulai muncul setelah Iran mengklaim berhasil mencegat target udara di sekitar Pulau Qeshm, wilayah strategis dekat Selat Hormuz. Informasi resminya memang masih minim, tetapi kemunculannya langsung memicu banyak spekulasi. Sejumlah pengamat menduga sistem ini merupakan pengembangan dari Shahed 358 yang dimodifikasi menjadi pertahanan udara jarak pendek untuk menghadapi drone dan target terbang rendah. Karena konsepnya yang unik, sebagian analis bahkan menjulukinya sebagai pansir versi Iran. Sistem seperti ini diperkirakan dirancang untuk memburu drone pengintai, rudal jelajah, hingga pesawat yang terbang rendah di sekitar kawasan Teluk. Ancaman Iran juga tidak berhenti di daratan dan udara. Di laut, mereka memiliki rudal anti kapal bernama Qader. Rudal jelajah ini dibuat untuk menghadapi kapal perang besar yang beroperasi di Teluk Persia dan Laut Arab. Yang membuat Qader berbahaya adalah cara terbangnya. Sangat rendah di atas permukaan laut menggunakan teknik sea skimming. Karena bergerak nyaris menempel permukaan air, radar kapal perang memiliki waktu sangat singkat untuk mendeteksi ancaman sebelum rudal mendekat ke target. Dan di kawasan sempit seperti Teluk Persia, satu rudal yang lolos saja bisa cukup untuk mengubah situasi pertempuran dalam hitungan menit. Selain rudal dan sistem pertahanan udara, Iran juga mulai serius mengembangkan drone kecil untuk perang jarak dekat. Salah satu yang mulai sering dibahas analis militer adalah Resvan. Drone ini termasuk kategori loitering munition atau drone kamikaze pemburu target. Ukurannya kecil,
mudah dibawa unit tempur lapangan, dan bisa diluncurkan dengan sangat cepat. Karena itulah, Resvan dianggap cocok untuk pola perang modern yang serba mobile dan sulit diprediksi. Beberapa pengamat bahkan membandingkannya dengan drone Lancet Rusia yang cukup terkenal dalam perang Ukraina. Bedanya, Iran mulai memperlihatkan konsep yang lebih agresif. Dalam beberapa demonstrasi, muncul dugaan bahwa Resvan nantinya dapat diluncurkan dari platform laut atau bawah air untuk memperluas arah serangan. Dan bukan cuma digunakan Iran. Sejumlah laporan juga menyebut Hizbullah mulai memakai drone seperti ini dalam operasi terhadap kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Dari pengembangan Resvan, muncul varian baru bernama Ra'ad 3. Tetapi drone ini tidak hanya difokuskan untuk menyerang target darat atau kapal. Ra'ad 3 justru mulai diperhatikan karena disebut dirancang untuk memburu target udara rendah seperti drone pengintai, helikopter, hingga pesawat yang terbang rendah di sekitar kawasan teluk. Ukurannya yang kecil membuatnya sulit terdeteksi radar, sementara peluncurannya yang cepat memberi fleksibilitas tinggi di medan perang. Dan di era ketika drone semakin memenuhi langit Timur Tengah, senjata seperti ini mulai dianggap sebagai ancaman baru yang cukup serius. Namun dari semua drone yang digunakan kelompok pro-Iran, nama Ababil mungkin menjadi salah satu yang paling sering muncul di medan perang. Drone FPV ini aktif dipakai Hizbullah dalam serangan terhadap posisi militer Israel di Lebanon Selatan. Dalam sejumlah rekaman yang beredar, Ababil terlihat menghantam Humvee, posisi pertahanan IDF, hingga tank Merkava. Yang membuatnya berbahaya adalah sistem kendalinya. Operator mengendalikan drone secara langsung lewat video real time sampai detik terakhir sebelum tabrakan. Artinya target bisa terus diburu dan dikoreksi selama serangan berlangsung. Beberapa varian juga disebut memakai hulu ledak anti-tank PG-7VL buatan Soviet Rusia. Cukup kuat untuk merusak kendaraan lapis baja modern. Bahkan Hizbullah mulai memperlihatkan varian thermal untuk operasi malam hari. Dan biasanya, serangan drone seperti Ababil tidak datang sendirian. Hizbullah kerap mengombinasikannya dengan roket artileri ringan Fajr 1 kaliber 107 mm. Roket ini memang sederhana dan murah, tetapi justru karena itulah senjata ini efektif untuk perang gerilya. Fajr 1 dirancang bukan untuk akurasi tinggi, melainkan membanjiri area target dengan hujan roket dalam waktu singkat. Saat puluhan roket ditembakkan bersamaan, pertahanan lawan bisa dipaksa kewalahan hanya dalam hitungan menit. Kalau drone dan roket dipakai untuk menekan lawan dari jarak jauh, maka Delavie dibuat untuk satu tujuan yang jauh lebih brutal, menghancurkan tank di garis depan. Rudal anti-tank ini merupakan versi Iran dari Kornet E Rusia, salah satu ATGM yang cukup ditakuti dalam perang modern. Dalam sejumlah laporan pertempuran di Lebanon Selatan, Delavie disebut digunakan untuk menyerang kendaraan lapis baja Israel, termasuk tank Merkava. Yang membuat rudal ini berbahaya adalah kemampuan penetrasinya terhadap armor modern. Delavie memakai tandem hit warhead, sistem dua lapis hulu ledak yang dirancang untuk menembus perlindungan RA sebelum menghancurkan lapisan utama tank. Selain itu, sistem pemandu laser beam riding membuat operator tetap bisa mengarahkan rudal sampai detik terakhir sebelum hantaman terjadi. Di balik semua perkembangan alutsista tadi, ada satu kenyataan yang mulai membuat dunia semakin khawatir. Timur Tengah kembali bergerak menuju fase yang jauh lebih berbahaya. Langit kawasan kini dipenuhi patroli drone, jet tempur, dan rudal yang terus siaga. Sementara di laut, ketegangan di sekitar Selat Hormuz kembali membuat jalur perdagangan global berada di bawah tekanan. Beberapa kapal dagang dan tanker minyak bahkan sempat menahan pelayaran karena risiko serangan yang semakin sulit diprediksi. Masalahnya, konflik kali ini tidak lagi melibatkan satu front saja. Iran, Hizbullah, Houthi, Amerika Serikat, dan Israel kini terhubung dalam satu rantai eskalasi yang bisa saling memicu kapan saja. Di tengah situasi panas itu, memang sempat muncul laporan tentang upaya gencatan sementara dan pembicaraan tidak langsung antara Washington dan Teheran. Tetapi inti konfliknya belum berubah.
program nuklir Iran, aktivitas milisi pro-Iran, dan keberadaan militer Amerika di kawasan masih menjadi sumber ketegangan utama. Dan selama semua itu belum selesai, Timur Tengah akan tetap berada di titik rawan. Sebab di kawasan ini, satu drone jatuh atau satu rudal ditembakkan saja bisa menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar.